Khairunisa, ada siapa lagi nih? Bu Napri, Lina, M Asmara, Pak Tony. Tadi ada Pak Aris juga kayaknya. Pak Aris Prabowo, selamat siang Pak Aris. Selamat siang Pak Tonang. Ini tokoh muda dari Kabupaten Klaten juga nih Kak Anggara. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih nih Pak Tonang dan Igornas ini memfasilitasi kegiatan siang hari ini. Ya kita bisa belajar bersama lah nanti ya. Luar biasa. Assalamualaikum. Izin Waalaikumsalam Kak Tony. Izin Pak Fasilitator, kami ingin bergabung, mau cari ilmu dan pengalaman. Di sini ada Mas Tonang, Pak Fasilitator, izin. Silakan Pak Tony. Dari kami di Jambi. Siap Kak Tony. Ya, terima kasih Kak Tony. Kita sambil menunggu yang lain, ini masih ada beberapa menit untuk sebelum kita mulai. Bolehlah saling berkenalan dulu, dipandu Kak Aing langsung aja deh. Oke, baik. Jaringannya luas ya. Iya, ini sambil menunggu saling berkenalan dulu biar kita tahu dari mana saja ini ya. Luar biasa sekali. Banyak sekali yang beberapa yang saya sudah familiar, tapi ada beberapa yang belum juga ini kita perkenalan ini. Mohon izin Bapak Ibu, dari saya dulu saya memperkenalkan diri, saya Anggara Dia, guru PJOK dari SMK 7 Kota Surakarta. Silakan Bapak Ibu untuk memperkenalkan diri, mungkin boleh dari Pak Ali Sulaiman ini. Silakan Pak Ali. Oh Pak Asmara dulu nggak apa-apa yang sudah nyala mic-nya. Pak Asmara silakan Pak Asmara, boleh berkenalan Pak Asmara. Kayaknya feedback ya. Mungkin ada 2 gadget yang nyala mungkin. Mungkin ada satu ruangan beberapa orang gini ya. Oke. Atau siapa saja yang mau berkenalan dulu silahkan, mungkin boleh. Silahkan Bapak Ibu. Boleh langsung memperkenalkan diri, langsung open mic saja. Silahkan Bapak Ibu yang halo. Silakan Ibu. Ya, saya akan memperkenalkan diri. Nama Tina Celesar, guru SMK 2 Manado, Sulawesi Utara. Salam kenal untuk semua dan welcome untuk Kota Manado. Ada Bunaken, ada bubur Manado, banyak. Oke, terima kasih. Terima kasih, salam kenal Bunda dari Manado, Sulawesi Utara. Ini minggu depan saya ini pergi ke Sulawesi juga Bunda, tapi Sulawesi Selatan. Jauh ya. Waduh, jauh, Makassar. Jauh, Pak. Oke, baik Bapak Ibu, silakan. Ada yang mau memperkenalkan diri, kami persilahkan. Mumpung ketemu di sini, sambil menunggu teman-teman yang lain, sambil menunggu Pak Tonang memulai kegiatan ini. Kita punya waktu 5 menit lagi Kak. Oh iya, 5 menit lagi Bapak Ibu kita mulai. Ikan sepat, ikan gabus. Ya, boleh memperkenalkan diri, silakan Bapak Ibu. Ini kita record Bapak Ibu juga nanti supaya nanti barangkali teman-teman kita PJOK yang belum sempat hadir di ruang ini nanti bisa juga menyimak ketika nanti kita unggah di YouTube gitu ya. Pak Tonang ya. Ini Pak Asmara boleh di mute dulu mungkin atau di set lagi agar tidak terjadi feedback nanti ketika menyampaikan. Ya ini juga sudah bergabung nih. Kita mungkin
ini ya keanggaran ini ada Pak Aris Prabowo, boleh menyampaikan singkat Pak Aris. Ya, silakan Pak Aris. Terima kasih Pak Tonang. Jelas nggih Pak Tonang? Pak Anggara. Sangat. Oke, perkenalkan sangat jelas. saya Aris Prabowo dari SD Negeri 4 Klaten, Kabupaten Klaten, Pak. Ini ikut derek Pak Tonang Juniarta itu, idola nih, fasilitator apapun nih. Wah. Luar biasa ya Pak Tonang Juniarta ini Pak Anggara. Oke, ini untuk fasilitator ya. Kemarin saya daftar ke Katut. Jadi saya ikut belajar lagi di sini. Nanti bisa bertambah ilmu dari Pak Anggara yang mau disampaikan implementasi budaya positif dalam pembelajaran PJOK ini. Itu Pak, mungkin dari saya luar biasa ini saya bisa menimba ilmu dari beliau-beliau, Pak Tonang, Pak Anggara. Sukses selalu untuk PJOK. Keren. Ya. Pak Aris ini CGP juga, sudah GP nih, sudah GP Sudah sekarang. GP ya. Berarti nanti ikut PPKG. Oh, tidak, Badan. Kemarin daftar sebagai narasumber. Oh, sebagai narasumber. Pak Tonang ini fasilitatornya, Pak. Nanti PPKG. Oke, kita lanjutkan dulu ini. Siapa yang kita sih sebenarnya nggak nunjuk ya, cuman karena belum ada yang mendekatkan diri. Mungkin Kak Tony ya. Kak Tony silakan, perkenalan Kak Tony. Nah, ini kayak ya ada Pak Aris, silakan Pak Aris, Ketua Igornas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Silakan. Assalamualaikum. Salam Igornas. Salam. Solid dasar luar biasa. Solid dahsyat luar biasa. Mohon izin membersamai teman-teman. Yang jelas saya mengapresiasi kegiatan ini luar biasa Mas Tonang, Pak Dokter. Mohon izin saya off kamera karena bersamaan dengan penilaian untuk calon fasilitator ini Mas, saya dua-duanya. Ya. Luar biasa Pak Aris. Luar biasa Mas Aris. Mas Tony, Mas Aris, Prabowo dan semuanya mohon izin nanti saya tidak bisa mengikuti lebih lanjut karena bersamaan dengan kegiatan. Yang jelas mari kita tetap jaga solidaritas biar kita tetap eksis untuk Igornas semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Aris. Terima Pak Aris kasih. ini dulu Aris. waktu masih SMA 1 Yogyakarta saya pernah ke sekolahnya waktu saya masih mahasiswa, Pak. Oh Dia iya Mas. itu menjadi menerapkan TGFU yang waktu itu diteliti oleh Oh ya, ingat. kawan. Saya termasuk yang ke sana Pak itu Pak Aris. Jangan gitu Kak Anggara, ini melihatkan kalau sudah beda generasi. Sudah tua ini, udah 55 Mas. Ya, Pak Aris. Oke ya, ini Kak Anggara ngomong-ngomong ini waktunya sudah masuk sesuai komitmen kita 14.05. Apakah bisa dimulai seizin dengan teman-teman semua? Siap, Kak Tonang. Baik, kalau sudah bisa mohon izin saya selaku yang ditunjuk oleh narasumber untuk membantu menjadi moderator, mohon izin untuk mengantarkan kegiatan pada kesempatan siang sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiatu, Namo Buddhaya, salam kebajikan pada saudara-saudara dimanapun berada. Terima kasih pada kesempatan siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, di kesempatan yang luar biasa menurut saya, karena bagi saya pribadi ini adalah pengalaman yang pertama mengikuti kegiatan webinar terkait dengan implementasi budaya positif dalam pembelajaran PJOK. Umumnya yang sudah kita kenal biasanya adalah implementasi budaya positif di sekolah secara umum. Nah, pada kesempatan kali ini ada yang berbeda, sudah sesuai dengan keprofesian kita, nampaknya ini yang sangat menarik. Dan tidak kalah pentingnya, hal ini yang sering ditanyakan juga oleh teman-teman di tataran grassroots begitu. Nah, hari ini semoga kita mendapat pencerahan. Tentu sebelum kita melangkah lebih jauh, saya akan menyapa yang
terhormat, tentu yang kita banggakan bersama. Kalau saya menyampaikan ini salah satu tokoh PJOK muda kita di tingkat nasional, karena track record-nya saya kira tidak berlebihan, Mas Aditya Anggara Kurniawan SPD dari SMK Negeri 7 Surakarta. Dan juga tentu yang kita hormati dan kita banggakan bersama teman-teman semua yang tentu tidak bisa saya sebutkan satu demi satu. Yang jelas teman-teman sini adalah orang-orang hebat, orang-orang terpilih di antara sekian ratus ribu guru PJOK di seluruh Indonesia. Nah, terpilihnya itu bukan karena kami yang memilih, tetapi itu pilihan teman-teman sendiri untuk hadir di tempat ini. Ini sesuai dengan garis Tuhan nampaknya ya. Artinya tidak banyak sesi seperti ini sebenarnya. Untuk selanjutnya tentu kami ucapkan terima kasih atas kesediaan hadir memenuhi undangan dan publikasi flyer dari kami Igornas Provinsi Jawa Tengah untuk mengikuti kegiatan ini. Dan tentu di sini adalah teman-teman menyempatkan ya. Saya yakin teman-teman semuanya orang-orang sibuk ini. Kak Eri sedang menjalankan tugas sebagai fasilitator. Kak Aris juga demikian, panitia liga, ya kan. Kak Tony, Kak Tineke dan sebagainya dan lain-lain semuanya teman-teman. Pokoknya luar biasa. Untuk itu menandai apresiasi untuk kita semuanya. Kita tepuk cinta untuk kita semuanya membentuk Europe Love ya. Membentuk love ini ya. 1, 2, 3 tepuk cinta untuk kita semuanya. Baik, selanjutnya tidak berpanjang lebar, telah hadir bersama kita narasumber utama dalam kegiatan kita hari ini. Mungkin sebagian kita sudah tahu, nah sebagian yang lain belum begitu mengenal, tapi kalau nanti mengenal jangan langsung terpikat ya, karena ini ya, resikonya kalau mengenal nanti jadi terpikat karena banyak ilmunya ya. Oke, saya akan bacakan terlebih dahulu CV atau kurikulum vitae dari Kak Anggara. Namun sebelum Kak Anggara nampaknya saya juga perlu memperkenalkan diri, khawatirnya nanti ada yang bertanya-tanya. Ya, saya Tonang Juniarta, guru olahraga di SMP Negeri 2 Ceper. Dan saya asli dari Kabupaten Klaten. Nah, kiranya demikian informasi singkat. Saya akan bacakan CV dari Kak Anggara Aditya Kurniawan. Pria dengan 1 istri dan 3 orang anak ini lahir di Boyolali 22 Mei 1990. Kayaknya ini jauh di bawahnya Pak Aris ini. Kemudian beliau aktif bermedia sosial, ada IG-nya Anggara Aditya 22, kemudian di emailnya anggaraaditya22@gmail.com, kemudian nomor yang bisa dihubungi 085, kalau ada boleh ditampilkan juga boleh Kak Anggara biar lebih bombastis ya, 085 600 92 7166. Saat ini bertugas sebagai guru PJOK di SMK Negeri 7 Surakarta, Jawa Tengah. Jalan Ahmad Yani 374 Surakarta, tinggal di Perum Podomoro 2B Gowanan Kartasura. Profil beliau adalah seorang guru PJOK, saat ini menjabat sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum di sekolah besar ya SMK Negeri 7. Kemudian saat ini beliau sudah mempunyai karya buku, beliau juga seorang penulis buku PJOK, baru 9 judul yang diterbitkan ya. Nanti insya Allah akan lahir judul-judul yang lain. Pengembang aplikasi pembelajaran narasumber nasional berbagi praktik baik IKM, pengembang kurikulum PJOK, pengajar praktik dan fasilitator guru penggerak, pengembang dan fasilitator program pengembangan keprofesian guru PJOK yang saat ini sedang dijalankan sebagai pilot project dari GTK Kemendikbudristek. Praktisi mengajar kampus Merdeka, kontributor jurnal EduTrans BPGB Jateng. Pengalaman kerja pernah di SMP SMA MBS Yogyakarta, SMK Negeri 7 Surakarta, pendidikan S1 PJKR FIK UNY 2007 sampai 2011. Ini kayaknya tepat waktu ya ini. 2007 sampai 2011. 4 tahun.
Kemudian pernah mengikuti short course di University of Queensland Australia tahun 2019. Pengalaman menulis dan penelitian banyak. Tadi sudah saya sebutkan. Prestasi pernah juara 1 nasional teknologi olahraga Kemenpora, finalis Nobel 2018, studi abroad di Australia, finalis AIGP 2020 dan terbaik 1 pengejar praktik. Ya, luar biasa nih. Informasi lain juga banyak. Nampaknya yang perlu saya sebutkan ini sebagai narasumber nasional tadi sudah. Penyusun ATP MA, jadi ATP dan modul ajar di Kemendikbudristek ini beliau yang nyusun. Pengajar praktik sudah, sebagai Ketua Bidang Pengembangan dan Penelitian Ikatan Guru Olahraga Nasional Provinsi Jawa Tengah. Dan tidak kalah pentingnya beliau ini adalah sebagai pengembang atau penyusun capaian pembelajaran mata pelajaran PJOK. Jadi lengkap sudah ya, kayaknya udah nyambung semua deh. Tidak diragukan lagi, saya yakin teman-teman sudah penasaran. Biar segera terjawab penasarannya, kita akan segera dengarkan, tetapi perlu saya sampaikan nanti metode diskusi kita, Kak Anggara akan menyampaikan paparannya kurang lebih 45 sampai 60 menit. Kemudian sisanya itu nanti akan kita gunakan untuk berdiskusi, kita 2 arah. Nanti kita bagi berapa termin. Kita rencanakan 2 termin. Ya, kita rencanakan 2 termin. Silahkan disimak dan selamat menyimak dari paparan Kak Anggara. Disilakan selama 45 sampai 60 menit ke depan. Silakan Kak. Terima kasih Tonang, luar biasa sekali. Kak Tonang ini adalah penggerak bagi Igornas yang terlibat di mana-mana ini Kak Tonang, dan sudah memfasilitasi kegiatan pada siang hari ini Bapak Ibu. Luar biasa sekali antusiasmenya, saya melihat antusiasme peserta ini begitu luar biasa walaupun kegiatan dilaksanakan secara mendadak tadi. Mohon izin nanti Kak Tonang bila ada yang masuk nanti mohon dibantu untuk di-add mic gitu. Saya mohon izin share screen Bapak Ibu. Baik, mohon izin Bapak Ibu, mohon izin tadi sudah diperkenalkan Pak Tonang, mohon izin kali ini kami mencoba untuk mengajak Bapak Ibu untuk berdiskusi bersama atau belajar bersama kaitannya dengan implementasi budaya positif dalam pembelajaran PJOK. Kalau dalam Bapak Ibu yang mungkin yang sudah terlibat di dalam kegiatan guru penggerak mungkin tidak asing lagi dengan budaya positif yang ada di modul 1.4. Tapi kali ini kita akan mencoba menspesifikkan bagaimana sih implementasinya ketika itu dalam proses pembelajaran PJOK. Saya melihat belum banyak yang menyampaikan tentang implementasi ini di dalam pembelajaran PJOK, sehingga saya mencoba untuk berdiskusi dengan Igornas Jawa Tengah untuk bagaimana kalau coba kita membuat sebuah kegiatan untuk belajar bersama tentang implementasi budaya positif dalam pembelajaran PJOK gitu. Oke Bapak Ibu, mohon izin untuk menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan budaya positif. Ini tadi perkenalan sudah Bapak Ibu. Nah, sekarang sebelum kita membahas lebih jauh tentang bagaimana sih implementasi dalam pembelajaran PJOK, tentu guru PJOK ini sangat dekat kaitannya dengan sistem kedisiplinan di sekolah, gitu ya Bapak Ibu. Biasanya guru PJOK itu selalu di sekolah itu diberikan tunjuk untuk menjadi koordinator entah di ketertiban, keamanan, kesiswaan dan sebagainya. Karena dianggap bahwa guru PJOK itu adalah orang yang disiplin sehingga mampu mendisiplinkan anak gitu ya Bapak Ibu. Nah, sehingga tidak menutup kemungkinan kemudian kita guru PJOK ini menjadi rawan gitu ya, menjadi rawan gitu. Beberapa waktu yang lalu kita pernah mendengar berita yang tidak mengenakan yang dialami guru PJOK ketika mendisiplinkan anak gitu. Ya. Yang tujuannya baik kemudian malah berimbas menjadi tidak baik bagi si guru itu sendiri gitu. Kita akan mencoba menggali lebih dalam tentang bagaimana sih implementasinya budaya positif atau positif ini dalam pembelajaran PJOK. Nah, yang pertama saya ingin menuliskan meminta Bapak Ibu untuk menuliskan. Suaranya tidak ada ya?
menuliskan di kolom chat tentang pendapat Bapak Ibu tentang 3 hal ini. Yang pertama, silakan nanti dituliskan yang apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ini silakan dituliskan di kolom chat Bapak Ibu setuju atau tidak. Silakan dituliskan Bapak Ibu. Setuju atau tidak ketika hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Mungkin di beberapa waktu yang lalu termasuk saya sendiri pernah melakukan hal itu ya. Ketika anak dapat tugas dari sekolah untuk mendisiplinkan anak gitu ya. Kemudian ternyata banyak anak yang berpakaian tidak rapi, baju dikeluarkan gitu ya, dan seterusnya. Kemudian untuk mendisiplinkan, yang tidak baju tidak rapi, saya kasih hukuman push up 10 kali gitu ya. Atau lari keliling atau jalan jongkok dan seterusnya gitu. Saya pernah juga melakukan itu Bapak Ibu, mendisiplinkan anak dengan cara itu. Nah, kira-kira Bapak Ibu setuju nggak sih hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Oke, tidak setuju. Oke, pada tidak setuju nggih Bapak Ibu ya. Tidak setuju. Hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua Bapak Ibu. Oh, ada yang setuju ini, ada yang setuju. Saya ingin Pak Ardantara Udyoga mungkin bisa memberikan pendapatnya. Kenapa Bapak setuju bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Silakan Bapak. Oh, Bu Tineke dulu. Silakan Bu Tineke akan memberikan pendapat. Silakan Ibu. Oke. Sampai saat ini saya masih setuju dengan apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak sampai saat ini, karena saya belum mendapat modul untuk guru penggerak 1-4 seperti yang sudah disampaikan oleh guru muda yang luar biasa ini, Bang Adit, bahwa dan saya masih berlakukan sampai hari ini karena kebetulan saya dipercayakan oleh pimpinan sekolah sebagai wakil kepala sekolah kesiswaan dari sejumlah siswa laki-laki 1.000 sekian anak, mayoritas laki-laki karena SMK 2 itu adalah STM dulu. Jadi di saat mereka melanggar aturan sekolah, saya berpikir push up, squat jump itu membentuk kebugaran mereka nanti, apalagi mereka akan banyak yang dari sekolah kami masuk angkatan. Dan sampai saat ini belum ada yang protes hal-hal demikian. Terima kasih. Terima kasih Bunda, luar biasa sekali menceritakan pengalamannya. Bagaimana hal itu masih relevan beliau implementasikan di sekolah. Nah, kita akan dalami bagaimana Bapak Ibu merubah sesuatu yang sifatnya seperti yang disampaikan Bu Tineke lagi, bahwa ternyata hukuman fisik yang beliau berikan di sekolah itu memberikan dampak bagus kepada anak karena mereka akan menjadi di industrinya atau kemudian menjadi angkatan dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih hal itu merubah hal itu tetap bisa dilaksanakan tapi bukan sebagai sebuah hukuman? Nah, itu akan kita coba bahas gitu ya Bapak Ibu ya. Hukuman itu bisa bersifat hukuman atau lain halnya gitu ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Nomor 2 ini apakah juga setuju Bapak Ibu kira-kira? Kemudian sekaligus yang ketiga, memberikan penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak gitu. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak gitu ya. Iming-iming itu akan membuat anak itu menjadi lebih disiplin, gitu ya, lebih termotivasi gitu ya. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu. Pertanyaan ini akan kita cari jawabannya di slide-slide berikutnya. Bapak Ibu boleh memberikan pendapat secara bebas, gitu, tidak ada jawaban benar salah di sini. Kita akan saling berbagi saja Bapak Ibu ya. Kita akan mencoba mendalami bagaimana sistem disiplin ini tetap bisa dijalankan, ditegakkan, tetapi itu menjadi sesuatu yang lebih positif gitu ya Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu. Yang berikutnya kita nanti di dalam 40
sampai 60 menit ke depan kita akan mencoba untuk membahas tentang disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia, restitusi 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Itu hal-hal yang akan kita coba kita diskusikan di dalam pertemuan kita hari ini. Baik Bapak Ibu, yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, Bapak Ibu. Nah, ini sebuah contoh ilustrasi kepalan tangan. Ini kita berilustrasi karena kita secara offline kan kita tidak bisa mempraktekkan ini di dalam webinar ini ya Bapak Ibu ya. Tapi ini adalah sebuah ilustrasi. Ketika ada si A dan si B, misalkan Bapak Ibu dengan teman Bapak Ibu. Nah, kemudian si A ini menyobek salah satu kertas kecil, kemudian menuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga bagi Anda gitu ya. Atau Bapak Ibu, apa sih hal yang paling berharga bagi Bapak Ibu? Lalu Bapak Ibu tuliskan, kemudian dituliskan dalam secari kertas, kemudian digenggam gitu ya. Digenggam dengan segala daya. Membuat sebuah kepalan seperti ini ya. Ini tulisannya berada di dalam, kemudian yang kita tulis itu adalah sesuatu yang sangat berharga, kemudian kita genggam. Nah, teman si B ini adalah mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta si A ini memberikan benda tersebut. B bisa dengan cara membujuk, mengancam, berhade, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan gitu ya. Itu adalah sebuah ilustrasi apa yang bisa kita lakukan ketika kita ingin mendapatkan sesuatu dari orang lain gitu ya Bapak Ibu ya. Kepalan tangan tadi adalah sesuatu yang berharga bagi seseorang. Kemudian kita berikutnya akan mencoba untuk mendapatkan itu dengan berbagai macam cara. Ada membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja. Bagi sebagian orang, mungkin dengan bujukan sudah bisa akhirnya hal itu diberikan, gitu ya. Benda yang ada di dalam kepala itu diberikan. Bagi sebagian lainnya perlu diancam baru diberikan, perlu dihardik baru diberikan, perlu disuap. Oke, tak kasih permen ya, nanti kasihkan tulisannya itu kepada kita, gitu ya, misalkan dan seterusnya. Apa yang terjadi kira-kira? Ini adalah sebuah sebuah ilustrasi untuk membuat kita berpikir terlebih dahulu. Kira-kira apa? Apa hubungannya dengan disiplin? Gitu ya. Misalkan sebagai contoh kita meminta anak untuk datang tidak terlambat ke sekolah. Kita langsung meminta pokoknya besok kamu nggak boleh terlambat. Gimana caranya kamu besok nggak terlambat? Atau besok kamu jangan terlambat ya dan seterusnya. Apakah dengan itu tiba-tiba besok dia tidak terlambat atau seperti apa? Bagi sebagian anak mungkin bisa, bagi sebagian lain mungkin tidak, kan itu ya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu, nah ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol yang ada gitu. Ini adalah sebuah ilustrasi guru mengontrol murid. Ini adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang di sebelah sini ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter gitu ya. Kita mengkritik gitu aja nggak bisa datang lebih awal, selalu terlambat gitu ya. Apakah itu pasti akan menguatkan karakter dia menjadi lebih disiplin gitu ya? Apakah kemudian membuat rasa bersalah? Kamu ini kalau terlambat lagi membuat wali kelas ini nanti ditelepon kepala sekolah nih. Kamu ini mengecewakan saya ini kira-kira gitu ya. Apakah hal semacam itu bisa membuat karakter si anak kemudian setelah merasa bersalah kemudian karakternya menjadi baik gitu ya? Atau bahkan ada ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa karena kita merasa lebih dewasa dari murid-murid kita sehingga kita berhak untuk memaksa mereka gitu. Nah, ini adalah sebuah perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang memiliki kontrol itu adalah guru atau si murid itu sendiri. Ya, Pak Ibu. Di dalam tabel ini yang pertama, stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, itu teori kontrolnya. Stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama kita. Kita memaksa anak untuk datang jam 7 pagi secara disiplin. Atau kita memaksa anak untuk selalu berpakaian olahraga lengkap ketika pembelajaran PJOK. Itu adalah stimulus respon.
Sedangkan dalam teori kontrol itu kita berusaha memahami kenapa hari ini dia tidak memakai seragam olahraga ketika pembelajaran PJOK. Kenapa saat berganti pakaian dia dan menjadi datangnya terlambat gitu ya. Ini ada teori kontrolnya. Kemudian stimulus respon itu melihat sebuah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Misalkan ke dalam permainan pembelajaran PJOK, ketika bermain si anak melakukan kecurangan. Itu perilaku buruk itu dilihat sebagai sebuah kesalahan. Sementara teori kontrol, kita merubah pikirannya, melihat bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Contohnya begini Bapak Ibu. Dalam sebuah penilaian bola basket, seorang guru melakukan penilaian dengan melakukan syuting bola basket ke dalam ring selama 30 detik. Dua anak itu memberikan laporan, ternyata mereka tidak jujur. Tidak jujur nih. Dia menyampaikan bisa melakukan syuting selama 30 detik sebanyak 20 kali masuk. Tapi mereka tidak jujur. Gitu ya. Ketika menggunakan stimulus respon, maka ketika kita mengetahui bahwa dia tidak jujur, maka perilaku buruk itu dia sebagai sebuah kesalahan. Mereka adalah pembohong-pembohong. Itu jelas perilaku yang sangat buruk, sebuah kesalahan. Tapi kalau dari menggunakan teori kontrol, kita mengambil sebuah paradigma dari teori kontrol, kita melihat bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Mengapa mereka jujur dalam memberikan data terkait jumlah bola yang masuk dalam syuting bola basket? Apa tujuannya gitu ya? Ternyata tujuannya nilai. Kita mengatakan di awal yang paling shootnya masuk paling banyak, maka akan saya beri nilai yang bagus. Ternyata itu yang membuat mereka, memancing mereka kemudian tidak jujur. Itu kita mengambil sudut pandang teori kontrol. Tapi kalau kita memandang dari stimulus respon, ya itu mereka salah, mereka yang membohong gitu ya. Kemudian dalam stimulus respon itu orang lain bisa mengontrol saya, orang di luar kita itu bisa mengontrol saya gitu ya. Tapi dengan teori kontrol itu justru yang mengontrol itu ya diri kita sendiri. Saya mau disiplin atau tidak, saya mau jujur atau tidak, itu diri saya sendiri yang menentukan. Kemudian dalam stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain gitu ya. Sedangkan dalam teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Apakah kita bisa mengontrol orang lain sepenuhnya? Saya yakin tidak gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian dalam stimulus respon itu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau kita merayu anak, ayo silakan bergerak anak-anak. Ini supaya anak gerak ini nanti akan membuat kalian menjadi lebih sehat, gitu ya. Kemudian karena bujukan gagal, saya hitungan sampai 5 yang tidak bergerak saya suruh push up 5 kali, gitu ya. Begitu ya. Ini akan menunjukkan itu berarti stimulus respon gitu ya. Ketika merasa bujukannya gagal, lalu wah, oke, keluarlah ancaman pemaksaan gitu. Sedangkan dengan teori kontrol itu lebih mengedepankan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ayo anak-anak bergerak, ini kita akan membuat permainan dengan kelompok. Anak-anak ternyata tidak bergerak. Lalu membuat konsensus, oke kita berkolaborasi. Kita punya tujuan, kita akan menciptakan permainan ini. Kira-kira apa yang bisa kalian lakukan? Atau kalian bisa berkontribusi apa biar ini bisa permainan ini bisa jadi. Akhirnya saya akan bagian ini Pak, saya bagian ini dan seterusnya. Dia membuat konsensus. Tapi kalau stimulus respon tadi memaksa gitu ya. Mana yang lebih cepat hasilnya? Lebih cepat hasilnya tentu stimulus respon ya. Mereka langsung kumpul ya, mereka langsung bergerak gitu ya. Tetapi dampaknya jangka panjangnya tentu akan lebih terbawa jangka panjang yang menggunakan teori kontrol. Kemudian dalam stimulus respon itu model berpikirnya adalah menang dan kalah. Kalau kita sebagai seorang guru bisa menentukan kamu harus begini dan siswa mengikuti berarti kita menang gitu ya. Jadi siswa kalah gitu. Tapi dalam teori kontrol pilihan itu model berpikir menang-menang. Bagaimana apa yang kamu mau kamu dapat, yang seharusnya begitu dilakukan juga terpenuhi. Maka solusinya adalah menang dan menang. Adalah sebuah perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol, Bapak Ibu. Nah, ini adalah sebuah gambaran atau visualisasi tentang teori kontrol yang menurut Dr. William Glasser. Ini sebenarnya teori ini sudah lama ya, Bapak Ibu ya. 94 atau 84 ya, saya lupa ya, ini dari Dr. William Glasser ini yang menunjukkan di dalam teori ini bahwa kita itu tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita gitu ya. Jadi kalau kita sekarang itu menggunakan instruksi komputer dari diri gitu ya, tanpa melibatkan anak untuk aktif terlibat dalam proses kegiatan belajar, itu artinya kita masih menggunakan
bahwa kita itu bisa mengontrol anak sepenuhnya gitu ya, Bapak Ibu ya. Sedangkan menurut teori kontrol William Glasser itu yang bisa menentukan ini si anak. Gitu. Jadi apa yang dilakukan guru, kita hanya melakukan sebuah persuasif, gitu ya, sifat persuasif yang akhirnya si anak itu menyadari kebutuhannya, kemudian dia mau melakukan atau dia menyadari sesuatu yang ingin dia capai, kemudian dia melakukan itu. Bukan dia sendiri yang mengontrol dirinya. Gitu ya. Ini makna disiplin dalam teori kontrol itu adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai yang kita hargai, gitu Bapak Ibu ya. Ini adalah teori kontrol dari William Glasser gitu. Jadi teori motivasi itu motivasi ekstrinsik, seseorang menjadi disiplin, misalkan dalam pembelajaran PJOK gitu ya. Dia tidak datang terlambat dalam proses pembelajaran. Bisa jadi karena dia datang tidak terlambat karena ternyata menghindari hukuman. Karena kalau datang terlambat dia akan disuruh keliling lapangan 3-5 kali gitu misalnya. Itu dia datang karena menghindari hukuman. Motivasinya karena hindari hukuman gitu ya. Itu halnya seperti halnya sebenarnya. Itu apakah itu salah? Sebenarnya tidak salah juga gitu ya. Seperti halnya kita dalam beragama, orang tidak sholat karena tidak takut akan neraka, gitu ya, tidak ingin masuk neraka. Bisa jadi. Apakah salah? Enggak salah gitu ya. Tapi alangkah baiknya ketika dia melakukan itu karena dia mencintai Tuhannya gitu ya. Alangkah baiknya ketika dia mengikuti pelajaran PJOK tidak terlambat itu karena dia mencintai geraknya gitu ya. Karena takut dihukum gitu. Nah, kemudian karena ada imbalan, nanti dapat nilai bagus misalkan. Itu dapat imbalan. Ini adalah motivasi ekstrinsik dari si anak itu. Jadi dia melakukan disiplin seperti cerita dari Bu Tineke tadi bahwa anak-anak bisa melakukan kegiatan push up dan seterusnya itu untuk bisa mendorong mereka untuk mencapai masa depan mereka gitu ya. Mereka melakukan itu karena faktor ekstrinsik, karena ada aturan hal semacam itu mereka melakukan secara ekstrinsik. Kemudian kalau motivasi intrinsik itu karena dia menghargai dirinya sendiri. Saya melakukan saat ini karena saya memang mempersiapkan diri untuk mencapai jadi perwira nantinya setelah lulus. Itu motivasinya intrinsik gitu. Nah, kita nanti dalam budaya pendidikan positif ini kita akan memposisikan diri untuk mendorong anak itu segala sesuatunya disadari secara intrinsik. Memang lebih sulit, memang lebih lama, dampaknya memang tidak langsung kelihatan, tapi dampak besarnya dia akan berjangka panjang. Kemudian ada 5 posisi kontrol di dalam teori William Glasser ini. Orang guru, ini mungkin kita bisa bersandar ya. Bapak Ibu, saya ingin meminta Bapak Ibu untuk menuliskan di kolom chat nantinya ya tentang posisi 5 kontrol ini. Tapi seperti apa nanti kita akan bahas di tahapan berikutnya, Bapak Ibu. Kemudian selain itu kita juga perlu mengerti tentang 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Manusia itu butuh bertahan hidup. Oke, Bapak Ibu ya. Ketika dia sudah terancam katakan kebutuhan bertahan hidup, dia akan lakukan apapun gitu. Apapun untuk bertahan hidup. Kemudian penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima gitu. Kesenangan, itu kebebasan, itu adalah kebutuhan manusia gitu. 5 kebutuhan dasar manusia itu ada 5 hal itu. Dan teori disiplin yang mendisiplinkan anak itu akan ada kaitannya dengan 5 kebutuhan dasar ini. Dia disiplin karena apa? Bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, diterima, kesenangan, kebebasan dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu. Nah, sekarang ini sebenarnya kita akan mencoba menggali sebenarnya disiplin itu maksudnya apa? Terutama disiplin nanti dalam pembelajaran PJOK gitu ya. Secara kata sebenarnya disiplin ini berasal dari kata disiplina, yaitu bahasa Latin yang artinya belajar. Berarti di sini kategori disiplin itu sebenarnya kan belajar. Disiplina, dari kata disiplina itu artinya belajar. Makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dengan murid-murid Socrates dan Plato. Sehingga disiplin ini seharusnya akan menggali potensi menuju sebuah tujuan yang apa yang dihargai gitu. Namun sekarang ini di sekitar kita bisa melihat bahwa ternyata disiplin itu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Hubungan umum, disiplin dengan ketidaknyamanan bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi makna disiplin ini ternyata bergeser gitu ya Pak Ibu ya. Dari kata yang sebenarnya disiplin yaitu belajar, jadi
akhirnya disiplin itu dianggap sebagai sebuah kepatuhan, sebagai tidak nyamanan. Rata-rata disiplin itu menciptakan sesuatu yang tidak nyaman gitu ya. Kemudian bukan karena kita menghargai pencapaian gitu ya. Itu adalah makna yang menjadi banyak ada di sekitar gitu. Ya. Kalau sedangkan nilai-nilai kebajikan itu sendiri, kita tahu di kurikulum Merdeka dan juga di pembelajaran paradigma baru di Indonesia itu menggunakan profil pelajar Pancasila. Itu adalah nilai kebajikan yang sedang kita tuju menjadi nilai profil pelajar Pancasila. Nah, bagaimana kaitannya kehubungan disiplin dengan profil pelajar Pancasila? Nah, itu tentu anak menjadi disiplin ketika dia memiliki nilai-nilai yang dia yakini di dalam dirinya berdasarkan profil pelajar Pancasila itu yang membuat mereka menjadi disiplin. Kenapa nilai-nilai kebajikan universal itu perlu? Sebagai contoh Bapak Ibu, ada anak yang ketika selesai ketika melakukan pembelajaran PJOK misalkan melakukan syuting bola basket gitu ya. Ada anak yang lain yang kemudian dia berlaku curang dan dia tahu temannya itu curang. Dia sebenarnya hanya memasukkan bola basket itu 3 kali syuting saja yang masuk, tapi dia bilang ke gurunya 5. Dia tahu. Dan banyak teman yang melakukan itu, tapi dia tidak mau melakukan itu, dia tetap apa adanya. Kenapa ternyata dia melakukan apa adanya? Karena dia meyakini di dalam dirinya dia harus tetap jujur tetap akan membawa sebuah kebaikan. Walaupun orang-orang di sekitar saya tidak jujur, saya tetap akan jujur. Nah, ini yang dimaksud dengan nilai kebajikan universal. Kita akan mencoba menanamkan nilai itu yang membuat anak itu menjadi disiplin tanpa kita lihat lagi. Gitu ya. Ketika nilai kebajikan ini sudah tertanam dalam hati anak, maka si anak ini tidak perlu dipantau pun dia tetap akan melakukan itu karena itu sudah diyakini. Gitu konsep itu. Baik, kemudian kita akan mencoba tentang ini tadi kan ada kaitannya kita berbicara tentang hukuman waktu di awal tadi ya. 3 hal yang menjadi hukuman tadi. Kita akan coba bahas di sini Bapak Ibu. Ada sebuah teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Gitu ya. Contoh tadi Bapak Ibu kita membahas bahwa seandainya dia tidak memakai kaos olahraga saat proses pembelajaran PJOK, dia akan berpikir apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Saya lagi malas nih ceritanya. Saya nggak pakai pakaian olahraga. Apa yang terjadi? Ternyata kalau tidak memakai pakaian olahraga saya akan mendapatkan hukuman dari guru. Maka akhirnya dia memakai. Dia karena motivasi eksternal, karena takut dari hukuman. Jadi dia tidak karena mau mengikuti pelajaran PJOK bukan karena nyaman gitu ya, tapi karena menghindari hukuman gitu. Akhirnya dia memakai pakaian olahraga. Untuk mendapatkan imbalan. Nanti kalau saya tidak mengikuti pelajaran PJOK nanti saya tidak akan dapat nilai. Kalau saya ikut saya pasti dapat nilai. Dapat imbalan. Atau bahkan mungkin kalau saya bagus nanti saya dapat traktiran dari gurunya misalnya. Itu adalah motivasi internal, eksternal. Nah, yang ketiga ini yang coba kemudian kita bangun melalui budaya positif, yaitu adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Saya akan ikut pelajaran PJOK dan saya akan belajar tentang gerak dan menghargai gerak, mencintai gerak. Itu akan membuat saya hidup lebih baik di masa yang akan depan. Jadi dia ada motivasi internal atau intrinsiknya ini. Dan ini yang akan kita dorong ke sana Pak Ibu. Di dalam proses pembelajaran PJOK itu bagaimana anak itu bergerak bukan karena takut diabetes, takut komplikasi penyakit gitu ya. Tapi karena dia bergerak, karena dia mencintai gerak, karena dia tahu dengan bergerak dia akan menjadi hidupnya lebih bahagia. Hidupnya menjadi lebih sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dia lebih merdeka dengan geraknya itu tadi. Nah, kita akan coba ubah paradigma budaya positif ini menjadi ke arah paradigma di sana. Bahwa kita mengajarkan PJOK itu bukan semata-mata untuk membuat mereka menjadi bugar gitu ya. Selama ini kan kalau guru-guru PJOK ditanya, ngajar PJOK tujuannya apa? Membugarkan anak. Yakin gitu ya. Enggak yakin, kita juga enggak yakin gitu. Karena kenapa? Enggak yakin. 1 minggu pertemuan cuma 1 kali gitu. Kalaupun kita melakukan tes, misalkan tes push up 1 menit mampu 60 kali. Yang bisa 60 kali dalam 60 detik itu apakah belajar dengan kita atau karena dia punya keseharian ternyata dia membantu orang tuanya menjadi kuli gitu. Ternyata dia kuat bukan karena pembelajaran PJOK tapi karena kuli gitu. Bukan karena kita gitu ya. Bapak Ibu ya. Maka
esensi dari pembelajaran PJOK sendiri itu adalah membuat anak menjadi belajar, gitu ya. Belajar dan menikmati gerak. Ketika konsep kebugaran itu, karena ketika dia ternyata kuat ketika sekolah SMA, SMK gitu ya, kuat sekali gitu karena membantu orang tuanya menjadi kuli sehingga fisiknya bagus. Tapi kemudian dia merantau ke kota, kemudian bekerja yang lebih enak karena dia tidak belajar tentang konsep kebugaran, makna kebugaran, belajar kebugaran, akhirnya dia kehilangan kebugarannya dan kemudian menjadi malas bergerak gitu ternyata ketika pekerjaannya lebih enak gitu ya. Kenapa bisa begitu? Karena dia tidak menikmati gerak. Nah, tugas kita sebagai guru PJOK adalah membawa anak untuk bisa menikmati gerak. Jadi disiplin itu datang dari intrinsik dalam diri mereka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap memerintahkan diri sendiri. Jadi merdeka yang dimaksud Ki Hajar Dewantara itu artinya bukan kemudian bebas-bebasnya merdeka dari perintah gitu ya, tetapi justru dia mampu cakap buat memerintahkan diri sendiri menurut Ki Hajar Dewantara. Ini dikutip dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara cetakan kelima 2013 halaman 469. Nah, ini yang dimaksud dengan disiplin positif yang kita maksud, bahwa anak itu menjadi disiplin itu karena dia berhasil memerintahkan dirinya sendiri, bukan karena diperintah oleh gurunya dan seterusnya. Tapi dia mampu memerintah dirinya sendiri. Oke. Dihukum oleh penghargaan. Ini bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Karena penghargaan itu sama hukum dengan statusnya itu dengan penghargaan itu sama dengan hukuman. Dalam arti ketika meminta atau membujuk seorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang dibujuk, dorongan eksternal akan ada faktor ketergantungan, ya. Bapak Ibu, kita sering terjadi itu dalam proses yang kita alami. Anak-anak nanti ketika pembelajaran PJOK, saya akan melakukan kalian memberikan pembelajaran berupa lari keliling halaman, gitu ya. Barang siapa yang bisa menyelesaikan itu dalam waktu kurang dari 5 menit, nanti saya akan traktir soto di kantin, gitu ya. Ternyata itu adalah sebuah penghargaan, tapi sebenarnya itu sama posisinya dengan hukuman. Anak mau melakukan berlari dengan kencang, dengan penuh semangat, bukan karena dia mencintai geraknya, bukan karena dia ingin memiliki kebebasan kemerdekaan dalam bergerak, tapi karena ingin soto. Ingin soto. Besok ketika gurunya ngajar lagi, Pak, ini nanti yang paling bagus dikasih soto enggak? Ya enggak, dia udah enggak semangat lagi gitu ya. Karena motivasinya bukan dari internal tapi dari eksternal. Sehingga pengaruhnya ini jangka pendek, bukan jangka panjang gitu ya. Kalau untuk penghargaan atau hukuman. Penghargaan itu pun juga mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan bahkan merusak hubungan. Kok bisa penghargaan itu merusak hubungan? Itu anak yang lain itu akan merasa minder. Ketika kita menggunakan pembelajaran PJOK, kita memberikan motivasi anak untuk bergerak itu dengan sebuah hadiah ketika yang paling bagus. Bayangkan di kelas itu heterogen. Anak kita ada yang memang dari dasarnya dia memiliki badan yang obesitas, ya. Lah kapan dia akan mendapatkan penghargaan dari kita gitu? Kalau kita hanya memberikan anak yang dengan memberikan penghargaan dengan yang paling bagus, gitu. Dia sampai kapanpun nggak akan pernah mendapatkan penghargaan karena memang fisiknya tidak mampu, gitu ya. Maka ini akan merusak hubungan, akan diskriminatif gitu, kepada anak yang lain. Selain itu juga akan mendapat diskriminatif atau merusak hubungan antara si guru dengan si murid. Maka si guru itu tidak memberikan penghargaan, tidak memberikan hadiah itu lagi. Kemudian di penghargaan itu yang berikutnya adalah penghargaan itu menurunkan kualitas. Jadi yang seharusnya kualitasnya tadi si anak itu bisa ketika lari sprint bisa lebih cepat dari 5 menit, tapi karena dia hanya mengejar hadiah ya sudah 5 menit saja sudah cukup. Padahal dia bisa lebih bagus gitu. Sehingga dia menurunkan kualitas. Mematikan kreativitas. Tidak ada kreativitas, kemudian juga motivasi intrinsiknya juga tidak ada. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan guru ketika ingin memberikan sesuatu yang baik, menghargai kinerja murid? Itu adalah dalam bentuk program kebajikan atau apresiasi. Bukan hadiah, bukan hukuman, tapi apresiasi gitu. Apresiasi itu merupakan sebuah pengakuan.
Nah, ketika kita ingin memberikan apresiasi, itu baik secara khusus, secara pribadi, kepada semua orang, murid bergantian gitu ya, atau secara konsisten, fokus pada proses. Jadi kita yang diapresiasi itu adalah prosesnya, bukan hasilnya gitu ya Pak Ibu. Ketika ada anak dari melakukan push up mampu 60 kali dalam waktu 60 detik, yang kita apresiasi bukan 60 selama 60 detik, tapi bagaimana dia komitmen untuk bekerja keras semaksimal mungkin untuk bisa sebanyak-banyaknya dalam waktu sebagai prosesnya, bukan 60. Sehingga kita tetap bisa menghargai anak yang setelah 60 detik dia hanya bisa 3 kali melakukan push up. Tapi 3 kali itu dia sudah semaksimal mungkin berusaha, tidak menyerah dalam waktu 60 detik. Ini kan perlu kita apresiasi. Kalau kita hanya melihat dari hasilnya, yang 3 nggak akan terapresiasi, apalagi bandingannya 60. Kemudian contoh pengakuan ini, contoh pengakuannya adalah kemarin saya perhatikan, jadi ada tiga cara Bapak Ibu memberikan apresiasi, yaitu langkah itu adalah PNS. Supaya mudah diingat itu adalah PNS. PNS itu apa? Pembuka, nilai kebajikannya apa, situasinya bagaimana. Jadi apresiasi itu rumusnya adalah PNS. Ya, Bapak Ibu. Kemarin saya perhatikan, membuka. Kemarin saya perhatikan, saya menghargai, terima kasih untuk itu membukanya. Lalu nilai kebajikannya, rasa empati ini besar sekali. Pas apa situasinya? Pada saat menolong murid baru di kelas kita. Itu apresiasi Bapak Ibu. Kemarin saya perhatikan, P, nilai kebajikannya adalah rasa empatimu besar sekali. Situasi pada saat menolong murid baru di kelas. Ini adalah apresiasi. Apresiasi proses. Yang kemudian kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Ya. Situasinya. Yang ketiga, terima kasih untuk nilai kebajikannya rasa tanggung jawabmu. Situasinya pada saat kamu mengumpulkan peralatan PJOK saat pembelajaran selesai. Ini adalah apresiasi ini Bapak Ibu. Dapat kita ingat ya Bapak Ibu, singkatannya PNS gitu ya. Ini adalah rumus untuk memberikan apresiasi kepada murid. Pembukanya apa? Kemarin saya menghargai, terima kasih untuk ya. Nilai kebajikannya apa? Empati, peduli, tanggung jawab, disiplin, dan lain seterusnya. Nilai kebajikan yang diungkapkan di kalimat kedua. Kemudian situasinya pada saat apa gitu, spesifik pada saat apa. Nah, ini akan membuat anak merasa diakui, gitu, mendapatkan pengakuan yang akan membangun budaya disiplin positifnya itu. Baik Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu untuk mencoba menuliskan di kolom chat. Oke, nomor 1. Kira-kira mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah gitu ya. Ini kira-kira hukuman atau konsekuensi ini kira-kira. Silakan Bapak Ibu boleh tuliskan di kolom chat ini. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena tidak akan terlambat lagi ke sekolah, itu apakah konsekuensi atau hukuman? Kasih nomor ya Bapak Ibu ya, nomor 1 itu. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi gitu ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu boleh menjawab, kasih nomor ya, 1, 2, 3 gitu ya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini zaman pandemi kok ini ya ceritanya. Ya, apakah hukuman atau konsekuensi? Kemudian yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi dia harus mengganti tugasnya teman yang dia coret-coret. Itu konsekuensi atau hukuman. Kemudian membersihkan tumpahan air di lantai karena tersenggol pada saat belajar. Misalkan kita belum belajaran di indoor. Ada temannya bawa minum saat pembelajaran senam misalkan di ruangan. Ternyata kesenggol, airnya tumpah gitu ya. Kemudian kita minta anak itu membersihkan tumpahan air di lantai karena tersenggol. Itu konsekuensi atau hukuman. Gitu ya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Misalnya di sekolah ada mengenakan wajib menggunakan sepatu hitam. Ternyata dia tidak pakai. Kemudian dia akan diminta seharian itu nggak pakai sepatu. Nah, apakah itu termasuk konsekuensi ataukah hukuman? Gitu ya, Pak Ibu ya.
Yang keenam, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu apakah konsekuensi ataukah hukuman? Ya Bapak Ibu, sudah banyak sekali jawabannya Bapak Ibu. Ada konsekuensi, ada hukuman. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas responnya. Sekarang coba kita lihat bersama. Inilah jawabannya. Mencatat 100 kali dalam buku, kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah itu adalah hukuman. Gitu ya. Kok bisa Pak itu hukuman? Ya, kalian menyuruh mencatat 100 kali karena akibat terlambat. Itu kan sebenarnya mencatat kalimat itu dengan kaitannya dengan terlambat tidak terkait secara langsung ya. Sehingga itu adalah sebuah hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Ini juga hukuman gitu ya. Murid diminta push up, jelas-jelas hukuman ini ya, diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Nah ini mengganti kertas tugas yang dicoret-coret itu adalah konsekuensi. Gitu ya. Kenapa kok konsekuensi? Karena dia akan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan sebelumnya. Itu adalah konsekuensi. Sedangkan hukuman itu sifatnya tidak terkait langsung, gitu ya, tidak terkait langsung. Kemudian membersihkan tumpahan air di lantai karena tersenggol pada saat belajar. Itu juga konsekuensi. Dia bertanggung jawab karena dia sudah melakukan menyenggol botol yang tumpah, air lembar, dia membersihkan, itu konsekuensi. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu sehari-hari, ini hukuman. Jelas kalau murid disuruh, ini berarti kan sudah sebuah hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit dalam pelajaran PJOK. Kok ini konsekuensi? Kok beda sama yang nomor 2? Kenapa kira-kira? Karena bisa jadi terlambat 10 menit ini sehingga dia tidak ikut pemanasan. Karena tidak ikut pemanasan, dia harus melakukan pemanasan sendiri. Itu sebagai sebuah konsekuensi. Berbeda hal dengan yang di atas gitu ya. Kemudian ini adalah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi gitu ya. Karena si anak ini tidak terpaksa gitu melakukan itu ya. Karena dia mau nggak mau tidak ada pilihan lain gitu. Kemudian kalau konsekuensi itu ada sesuatu harus terjadi, sesuatunya yang harus terjadi. Kemudian hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Mungkin dia akan merasa dendam sama gurunya gitu ya. Ketika diminta jalan jongkoknya sih ya dia sakit secara fisik jarem gitu ya. Tapi sakit hatinya lebih lama gitu ya, lebih lama seperti itu. Bisa jadi seperti itu, walaupun tidak berlaku ke semua anak gitu ya. Ada anak yang dia menyadari dia melakukan hukuman itu ya sudah dilaksanakan karena dia memang sangat menyadari bahwa dia berbuat salah, bisa jadi. Tapi bagian yang lain bisa jadi tidak. Sedangkan konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu jangka pendek. Dia memang tidak nyaman, tapi dia hanya dalam waktu jangka pendek saja tidak nyamannya gitu. Karena dia menyadari bahwa itu adalah tanggung jawab dia atas kesalahan yang dia buat sebelumnya. Hukuman itu anak menjadi membenci kedisiplinan. Nah, ini saya pikir kita bisa melihat ini sebagai sebuah fenomena yang ada, memang begitu ya. Akhirnya anak-anak itu benci disiplinan itu. Anak-anak kalau ditanya itu senang upacara atau tidak, jawabannya kan mayoritas tidak suka upacara. Karena di sana banyak kedisiplinan. Benci kedisiplinan. Sedangkan konsekuensi itu membuat anak menghargai disiplin. Karena dia tahu hukum sebab akibat. Gitu ya. Dia cara berpikirnya bagaimana dia bisa melakukan stimulus dan tanggapannya apa, konsekuensinya, tanggung jawabnya bagaimana. Dia akan mengerti nilai tanggung jawab di sana. Hukuman ini sifatnya paksaan gitu ya. Anak kan tidak kita beri kesempatan kamu mau terima itu atau tidak. Mereka harus melakukan itu gitu ya. Sehingga ini adalah sebuah sifat paksaan. Sementara konsekuensi itu ada stimulus dan tanggapan. Oke, kamu menyenggol botol temanmu. Atau kamu terlambat masuk dalam pelajaran PJOK hari ini. Apa yang ingin kamu lakukan? Oke Pak, karena saya nggak ikut pemanasan, saya akan jogging sendiri pemanasan selama 3 putaran. Tanggapannya begitu. Itu menjadi sebuah konsekuensi. Tapi paksaan, kamu datang terlambat langsung 5 kali keliling putaran tanpa melihat anak itu mau atau tidak, sanggup atau tidak. Hukuman ini mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Dia akan menyesuaikan diri. Gitu ya. Hukuman ini membuat konsep dirinya buruk, dengan konsekuensi konsep diri menjadi baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ada hukuman tadi, menghindari hukuman, cenderung dia akan menyembunyikan kesalahan. Sekalipun dia melakukan kesalahan, dia tidak akan mengakui gitu.
Oke, bagaimana Kak Tonang? Ada yang disampaikan? Izin Kak, untuk waktu paparan masih ya maksimal 10 menit lagi Kak. Nanti Oke, kita buka siap. sesi. Siap, terima kasih Kak Tonang. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan, saya percepat gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah restitusi. Nah, ini restitusi ini yang kemudian nanti akan kita implementasikan dalam pembelajaran PJOK kita. Ini adalah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Saya akan mencoba mempercepat ke arah sini saja. Oke. Oke Bapak Ibu, ini terkait dengan keyakinan kelas. Keyakinan itu adalah sesuatu yang diyakini menjadi sesuatu yang nilai-nilai kebajikan yang baik gitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga ini akan saya coba Bapak Ibu kita melihat peraturannya seperti apa, kemudian keyakinan kelas dalam aturan tersebut apa gitu ya. Contohnya adalah selalu kembalikan buku bola ya tadi, ini bola di sini buku. Selalu kembalikan bola pada tempatnya. Maka itu adalah sebagai bentuk tanggung jawab. Gitu. Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini menghormati orang lain dan komitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Ini adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian atau antre gitu ya, menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Jadi dari sebuah peraturan itu ada nilai yang keyakinan yang sangat diperlukan. Ini tadi yang kami sampaikan tentang kebutuhan dasar manusia, ada 5 hal ini yang kemudian mengakibatkan bagaimana anak itu melakukan sesuatu. Nah, baik Bapak Ibu, saya akan membahas tentang terakhir tentang 5 posisi kontrol kita sebagai guru PJOK ketika anak melakukan pelanggaran disiplin gitu ya. Karena ini akan sangat erat kaitannya. Tadi Bu Tineke juga menyampaikan di awal bahwa beliau menerapkan disiplin dengan hukuman itu di sekolahnya tidak ada masalah dan itu berguna untuk masa depannya. Kemudian dengan 5 posisi kontrol ini, apa yang dilakukan Bu Tineke lagi memberikan konsekuensi sebuah push up, lari dan seterusnya itu tetap bisa dilakukan, tapi bukan sebagai sebuah hukuman. Ini ada caranya gitu ya, Ibu ya. Nah, bagaimana caranya? Ini adalah merubah posisi kontrol kita dari penghukum menjadi manajer. Ada 5 ini ya. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Identitas gagal itu adalah kontrol sepenuhnya dari luar. Akan membuat anak cenderung menghindari hukuman. Ya. Ini adalah ketika guru memposisikan guru PJK memposisikan sebagai penghukum dan membuat rasa bersalah. Contoh penghukum adalah menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti. Contoh kalimatnya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Atau kalau kamu terlambat lagi, kamu sekarang sudah terlambat, silakan jalan jongkok 1 kilometer, silakan gitu. Silakan seperti itu adalah penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah itu contohnya adalah kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres kalau begini ya, gitu ya. Atau kamu ini mengecewakan saya sangat kecewa kali dengan sikapmu. Itu adalah membuat rasa bersalah, itu membuat rasa bersalah. Dan ini cenderung identitas si anak itu gagal diperoleh. Kontrolnya sepenuhnya dari luar. Dampak bagi si murid itu kecenderungannya adalah kalau penghukum ini cenderungannya murid akan mengulangi kesalahan lagi. Sudah sering dihukum tapi dia tetap mengulang lagi gitu ya. Kemudian membuat rasa bersalah ini cenderung akan membuat si murid ini merasa rendah diri. Saya ini menjadi tidak berguna gitu ya. Saya mengecewakan semua orang gitu ya dan seterusnya itu. Cenderungnya akan ke sana. Kemudian posisi kontrol yang ketiga itu adalah sebagai teman gitu ya. Sebagai teman itu ayolah lakukan ini demi ibu, atau masa kamu tidak mau, ingat ibu pernah bantu loh ya. Membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, atau ya sudah nggak apa-apa, nanti ibu tolong, tapi ibu bantu, tapi jangan bilang-bilang ya, misalkan gitu ya. Itu sebagai teman gitu ya. Ini identitasnya berhasil sebenarnya, tetapi akan membuat si anak menjadi lemah dan tidak mandiri, akan tergantung. Dia akan mengandalkan si guru A tertentu untuk meminta tolong gitu ya. Kemudian posisi pemantau. Nah, pemantau ini cenderung ke memantau apa peraturannya gitu ya. Besok saya cek ya, kamu apakah sudah melakukan atau belum. Besok saya cek kamu terlambat lagi atau tidak gitu ya. Kamu akan saya cek dalam 1 bulan ini berapa kali kamu terlambat dan berapa kali tidak. Itu adalah sebagai pemantau.
Dan ini dampaknya kepada murid itu akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya gitu ya. Itu adalah posisi pemantau. Nah, posisi kontrol yang paling tinggi itu adalah sebagai manajer. Nah, kalau manajer ini kita hanya mengajukan pertanyaan Bapak Ibu. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan bagi masalah ini. Itu adalah posisi kontrol sebagai manajer Bapak Ibu. Jadi, ketika kita memposisikan diri sebagai manajer, itu akan lebih banyak bertanya kepada si anak. Misalkan Ibu Tina tadi menghadapi anak terlambat. Ya, Bu Tina akan menyampaikan bahwa setiap anak itu wajar ketika melakukan sebuah kesalahan, salah satunya terlambat, gitu ya. Kemudian, kenapa kamu terlambat? Ya, dia menyampaikan alasannya, saya terlambat karena begini-begini. Lalu, bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahanmu hari ini karena terlambat? Oke Bu, karena saya terlambat hari ini, saya akan melakukan push up 50 kali. Oke, kalau memang itu yang kamu mau dan kamu bisa menganggap itu sebagai sebuah penebusan keyakinanmu hari ini, karena kamu terlambat tidak ada apa-apa. Tapi kenapa kamu melakukan push up 50 kali? Karena saya ingin masuk perwira nantinya. Sekaligus saya bertanggung jawab, sekaligus saya menyiapkan diri secara fisik. Nah, dia akan memperbaiki itu. Maka dampaknya kepada murid, dia akan mengevaluasi diri. Bagaimana cara memperbaiki diri. Kenapa dia melakukan itu, untuk apa, untuk memperbaiki apa, gitu ya. Sehingga kita ketika menerapkan hukuman secara fisik, itu ketika kita menjadi seorang penghukum, maka itu akan menjadi sebuah hukuman secara fisik. Tapi ketika itu menjadi posisi sebagai manajer, itu adalah anak sendiri yang menentukan, anak sendiri yang memilih, dan dia akan belajar bertanggung jawab. Itu adalah posisi kontrol. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini adalah contoh kalimat yang digunakan untuk membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, ini penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak ini sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu pemantau. Hari ini kamu akan dapat stiker bintang nih kalau bagus. Ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu manajer. Kamu selalu yang paling terakhir, itu penghukum. Nah, kita akan mencoba memposisikan diri sebagai guru PJOK untuk membangun budaya positif itu dengan menjadi seorang manajer. Memang itu tidak mudah karena kita harus selalu bertanya gitu ya, bertanya kepada si anak. Ini membuat kita harus lebih sabar gitu ya. Ada 3 hal yang membuat kita bisa membuat pertanyaan, cara membuat pertanyaan untuk memposisikan sebagai manajer itu adalah dengan cara segitiga restitusi. Ada 3 tahapan, yaitu MVM gitu ya. Apa itu MVM? Itu menstabilkan identitas. Jadi yang pertama itu ketika kita menghadapi anak yang tidak disiplin, yang dilakukan yang pertama kali sebagai seorang manajer, yaitu dalam langkah restitusi itu adalah menstabilkan identitas. Contohnya adalah setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu kita gunakan sebagai menstabilkan identitas. Itu sebagai bentuk kita masuk ke dalam dunianya si anak ini, mengakui, anak ini mendapat pengakuan gitu ya, mendapatkan tidak langsung serta-merta kita menjustifikasi tertentu gitu ya. Tapi tidak berhenti di situ. Langkah berikutnya adalah memvalidasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, atau ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Adakah cara efektif yang lebih bisa kamu lakukan untuk mengatasi keterlambatanmu gitu ya? Atau kamu pasti punya alasan mengapa kamu hari ini datang terlambat, ya. Itu langkah kedua. Kemudian langkah berikutnya yang ketiga, menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, nilai disiplin dan tanggung jawab, gitu ya. Hari ini kamu datang terlambat, kamu tentu punya alasan, saya hari ini ngantar adik. Nah, kita kan punya nilai yang sudah kita sepakati, apa yang sudah kita sepakati, tanggung jawab dan disiplin. Kamu ingin menjadi seorang yang seperti apa misalkan? Saya ingin menjadi orang yang lebih disiplin misalnya seperti itu. Nah, lalu bagaimana langkah yang bisa kamu lakukan gitu ya. Maka ini adalah posisi manajer. Tentu ini menjadi tidak mudah ketika menghadapi banyak mungkin ya peserta didik yang melakukan pelanggaran peraturan gitu ya. Tapi kita bisa persingkat ini dengan menyepakati sebuah konsensus, melakukan konsensus menyepakati konsekuensi itu tadi, konsekuensi yang mereka inginkan sendiri, apa yang ingin mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu, bisa langsung ke sana. Tapi ketika kita dalam jumlah anak yang sedikit, kita bisa menerapkan segitiga restitusi.
Itu Bapak Ibu kurang lebih yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan penerapan budaya positif dalam pembelajaran BCUK. Itu Bapak Ibu, sehingga kita sebagai guru BCUK pun bisa menerapkan budaya positif ini dalam lingkungan pembelajaran kita. Yang terutama budaya positif ini cenderung atau hasil akhirnya adalah membuat anak mencintai gerak, bukan bergerak karena terpaksa atau karena diancam dan lain sebagainya. Terima kasih Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Saya kembalikan kepada Pak Tonang sebagai moderator di kegiatan kita hari ini. Terima kasih. Semoga Pak Tonang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Anggara, Ibu Bapak, kita kasih emoticon bebas deh. Silakan sesuai dengan perasaan Bapak Ibu. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas emoticonnya. Respon ya, reaction maksud kami ya. Ada yang cinta, ada yang jempol, ada yang tepuk tangan. Baik Bapak dan Ibu, nampaknya ini menarik ya Bapak dan Ibu ya. Jadi ada yang menganggap ini sebagai sesuatu yang sudah terbiasa, namun barangkali ada di antara Bapak Ibu yang ingin berbagi, Pak. Tidak ada suara. Sepertinya Pak Tonang terlempar ini. Oke, maaf Oh, terpental ini. sudah hadir kembali. Baik, silahkan Bapak Ibu kalau ada yang ingin dikonfirmasi, ditanyakan. Kita termin yang pertama, kita akan mulai dengan 3 penanya dulu. Kak Anggara bisa dilihat nggak urutannya siapa tuh Kak? Oh, dari Kak Teknyo dulu. Kak Teknyo, kemudian dari PJUK MGMP dan MK Alvaris. 3 orang terlebih dahulu. Silakan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Bisa didengar suara saya, Pak Tonang? Jelas banget. Oh ya, Pak. Ini yang saya tanyakan kaitannya dengan kita sebagai guru PJUK itu biasanya identik dengan sebagai penghukum. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan oleh fasilitator kaitannya dengan kita memposisikan sebagai manajer. Yang saya tanyakan, langkah apa yang kita lakukan untuk memposisikan kita sebagai manajer dengan penyelesaian masalah yang menggunakan apa tadi segitiga restitusi ya, dengan menstabilkan masalah tadi. Apabila perbuatan itu dilakukan secara berulang-ulang, karena nyonseu yang namanya anak kecil kadang dikasih dikasih pemahaman seperti itu hari ini anut, tapi besok-besok pasti akan melakukan lagi, dan hal itu dilakukan secara berulang-ulang. Ini mohon penjelasannya. Terima kasih. Di note dulu ya Kak Anggara ya. Di note dulu. Siap Kak Tonang. Baik, selanjutnya dari ini tadi dari mana ya tadi ya Kak Teknyo? Izin. Dari Pati Kayen. Dari Kayen Pati. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya dari PJUK MGMP, ini kayaknya dari silakan perkenalan singkat dulu. PJUK MGMP atau dari Kang Har ini yang ready. Silakan Kang Har. Cek. Halo. Kak Tonang bisa mendengar suara saya? Jelas, silakan. Ya, terima kasih Kak atas waktunya. Gini, kaitannya dengan penegakan ketertiban disiplin siswa itu memang kadang-kadang kita kehilangan skenario untuk memberikan atau mendisiplinkan. Nah ini kaitannya dengan reward dan punishment agar berjalan seimbang, anak terus timbul kesadaran dari dirinya. Pertanyaan saya itu bagaimana nih untuk membuat istilahnya indikator atau rambu-rambu untuk memberikan sanksi kepada anak agar ada efek jerahnya. Jadi
tidak terus berulang. Katakanlah anak sering terlambat, dikasih sanksi ini masih ada pengulangan, dikasih sanksi ini ada pengulangan, sampai ada surat pernyataan masih ada pengulangan. Nah, kira-kira dari berbagai macam ini, contoh saja nggih untuk terlambat. Mungkin ada pelanggaran yang lain. Kira-kira rambu-rambu apa atau mungkin indikator apa yang bisa menjadi acuan untuk memberikan berbagai macam pelanggaran siswa itu ada sebuah efek jerahnya. Gitu. Matur nuwun Kak Ronald. Terima kasih Kang Har. Ini dari mana Kang Har? Dari Muter, SMA Negeri 1 Muter. Siap, terima kasih. Satu lagi dari Hari Wibowo, silakan. Ya, terima kasih waktunya Mas Tenang. Ini saya dari SMK 3 Kalimantan Barat. Nah, ini terima kasih Mas dari SMK Solo ya, kemarin sempat saya komunikasi juga untuk kegiatan studi tiru di Blut SMK. Gini, untuk memang kalau kita lihat dari apa yang diutarakan itu memang bagus semua ya, tapi kenyataan itu terjadi di sekolah itu memang banyak masalah yang timbul sekarang, terutama siswa-siswa yang sekarang banyak ya di medsos itu ya. Itulah luar biasanya sekarang ini kita harus memang hati-hati untuk menyikapi siswa. Kalau di pengalaman saya ya, cenderung siswa itu sekarang malah mengulang-ulang kejadian itu, memang sengaja membuat mancing gurunya untuk berbuat sesuatu misalkan. Nah itu sekarang banyak yang terjadi gitu. Kalau tempat saya khususnya ya, mungkin ini juga sedikit informasi. Kalau tempat saya itu kalau siswa terlambat ada indikasi, kita misalkan ada yang terlambat, itu konsekuensinya itu kalau di sekolah saya itu cenderung di akhir pelajaran. Jadi anak itu memang kita harus tarik selahnya, anak itu memang harus sedikit tanda kutip ya, kalau menerapkan tidak tanggung-tanggung. Kalau memang itulah pembelajaran siswa. Ini terjadi Bapak Ibu di dalam PKL tempat saya itu, anak itu ternyata kemarin disempat kenapa anak ini cenderung izin. Nah itu ternyata itu di SMP-nya, di SMA kemarin SMA tempat saya juga itu ternyata di kelas 1-nya itu kita kecolongan. Ternyata itu indikasinya itu izin. Jadi meremehkan hal-hal yang tidak segala sesuatu diremehkan oleh siswa tersebut. Itu timbul terjadi di situ. Yang kedua, kalau memang tempat anak itu mengulang-ulang lagi, ya kita suruh pulang, orang tua panggil. Itulah sekarang indikasi anak itu, orang tua pun sekarang malah mendukung balik ke anaknya. Gitu. Sekarang sekolah itu malah mohon maaf, ada kejadian juga sekolah orang tua itu malah angkat tangan, Pak, tolong didik anak saya pun tidak bisa mendidik anak saya. Nah ini menjadi ada Bapak Ibu. Jadi dari sekian puluh siswa atau ratusan siswa itu ada, saya yakin yang masalah-masalah di sekolah masing-masing itu akan timbul sedemikian rupa. Dari itu pertanyaan dari saya juga pertanyaannya, gimana cara mengatasi siswa yang tadi yang disampaikan ke poin pertama tadi, yang mengenai pertama berulang-ulang. Nah itu aja dari saya. Terima kasih Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Ari. Silakan Kak Anggara, ada 3 pertanyaan daging semua nih untuk diperjelas. Silakan. Luar biasa. Terima kasih Kak Tenang. Terima kasih Pak Stiknyo, Pak dari MKB Baru tadi, dan juga Pak Ari. Di bawah luar biasa pertanyaannya ini. Melekat sekali dengan tugas guru PJOK di sekolah ya, luar biasa sekali. Bagaimana tapi secara umum saya melihat ketika pertanyaan ini adalah pada satu konsepsi sama yang bagaimana ketika ketidakdisiplinan itu dilakukan secara berulang-ulang gitu ya Bapak Ibu ya. Tentu di dalam teori budaya disiplin ini kita perlu mengetahui, perlu menganalisis bagaimana sih kenapa berulang, kenapa bisa berulang, kenapa hal itu bisa terjadi gitu ya. Nah, tadi sudah disampaikan tentang bagaimana langkah 3 restitusi. 3 restitusi ini kita mendorong kecenderungannya anak melakukan secara berulang-ulang itu karena motivasinya masih eksternal, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi dia tidak melakukan, dia tidak mesti datang terlambat dan sebagainya itu karena setiap harinya dia masih mendapatkan motivasi internal untuk datang tidak terlambat, gitu ya. Artinya dia hanya karena
dihukum, dan lama-lama sudah tidak kebal hukuman gitu ya, sudah kebal dengan hukuman gurunya sehingga tetap terlambat terus gitu ya. Atau bahkan sudah membuat kesepakatan konsekuensi tapi tetap aja gitu ya. Ternyata konsekuensi itu tidak berpengaruh apa-apa gitu ya. Apa yang terjadi kira-kira hal semacam ini kok bisa terjadi? Bisa kita analisis Bapak Ibu. Apakah keyakinan yang ada di dalam diri anak tentang disiplin itu sudah dimaknai oleh dirinya sendiri atau belum? Ya, kita perlu mengecek gitu. Bagaimana caranya? Kita dapat menilai apakah nilai kebajikannya. Apakah kamu dengan seperti ini kamu yakin itu akan berpengaruh baik untuk masa depanmu? Kalau jawabannya iya, iyanya seperti apa? Ya, kalau anak yang ngeyel kan, apakah kamu tentang terlambat itu akan baik untuk masa depan? Jawabannya tetap iya, gitu ya. Anak-anak yang ngeyel ya. Adalah kan kalau yang normal kan jawabannya tidak gitu ya, tapi anak yang ngeyel jawabannya tetap iya gitu. Nah, keyakinanmu kalau itu akan berpengaruh tetap baik pada masa depanmu kan seperti apa gitu ya. Memang kita harus dalam implementasi penerapan disiplin positif ini akan lebih banyak ngobrol Pak, banyak bertanya, sehingga kita sebagai guru kita harus banyak sabar gitu, karena kita harus menelusuri anak untuk bertanya. Tapi pada prinsipnya adalah agar pertanyaan itu kita giring agar menimbulkan sebuah keinginan secara intrinsik dari si anak untuk lebih disiplin gitu ya. Akhirnya ketika dia memaknai nilai kebajikannya sebagai bentuk rasa tanggung jawab, lalu dia mengambil konsekuensi sendiri karena dia menyadari dia berbuat salah, akhirnya saya mengambil konsekuensi ya. Utamanya adalah kita menggiring supaya anak ini kemudian mau memiliki motivasi intrinsik. Sebenarnya prinsipnya di situ. Memang itu tidak mudah Bapak Ibu, tidak semudah teori lah gitu katakanlah. Karena kan saya juga guru BJOK yang ngalami di lapangan, saya tahu betul bahwa itu tidak mudah secara teori. Tetapi bukan tidak mungkin, artinya bisa kita lakukan. Dan dampaknya itu jauh lebih besar, bagaimana ke masa yang akan depannya. Kalaupun pada saat ini itu dia belum berdampak, mungkin 1 bulan, 2 bulan dia tetap mengulang-ulang kesalahan yang sama. Tapi kalau kita terus bersabar dan terus melakukan itu, pendekatan itu untuk menimbulkan motivasi intrinsik, suatu hari nanti dia akan tahu makna kebajikan yang disampaikan oleh kita. Dan untuk dalam waktu yang singkat gitu, bagaimana langkahnya ketika dia melakukan ulang, maka kita bisa membuat konsekuensi tadi Bapak Ibu. Konsekuensinya dari si anak. Jadi ketika panjenengan kita sebagai guru BJOK untuk mendisiplinkan anak-anak terlambat, kemudian kita mau memberikan hukuman secara fisik gitu ya, kita kaitkan dengan budaya industri misalkan kita di SMK dan seterusnya, itu tidak ada masalah sebenarnya, tapi itu tidak kita langsung dari mulut kita, oke, kamu terlambat, kamu sekarang usap 50 kali, tidak seperti itu. Tetapi kita mengubah itu menjadi kamu datang terlambat, konsekuensi dari memperbaiki kesalahan ini apa? Budaya industri yang ingin kamu siapkan secara fisik supaya lebih kuat, lebih bugar, biar besok bangun lebih pagi, itu kamu mau melakukan apa? Sehingga anak sendiri yang menentukan. Oke, saya akan kalau mungkin itu hukumannya terlalu ringan, kita bisa negosiasi. Yakin dengan hukuman kamu hanya keliling 1 kali itu akan membuat kamu menjadi lebih baik, gitu ya. Kita bisa negosiasi di sana. Jadi secara prinsip itu lebih ke arah negosiasi pada anak supaya dia menyadari secara intrinsik dan dia menentukan sendiri apa yang mau dia lakukan. Dia yang mengontrol dirinya, bukan kita yang mengontrol ini. Seperti itu Bapak, yang jawaban saya terkait dengan Pak Tiknyo, Pak dari Waru dan juga Pak Hari tadi, anak berulang, itu memang kita harus sabar. Pada prinsipnya posisi manajer itu memang kita harus menantikan secara sabar itu. Kalaupun kita menerapkan yang sifatnya fisik itu tadi, tapi itu sebagai konsekuensi dan anak sendiri yang memilih itu, bukan kita tiba-tiba menentukan hal. Kurang lebih itu Pak Tonang jawaban saya untuk ketiga pertanyaan itu. Tadi mungkin ada lagi pertanyaan yang lain. Baik, terima kasih. Semoga jawabannya tidak memuaskan ya, karena nanti kalau sudah puas nanti akan cukup berhenti sampai di sini. Tetapi memang ini paradigma yang mungkin baru gitu ya, sehingga perlu best practice dari teman-teman juga. Nah, sekarang masih punya 9 menit, barangkali bisa untuk 3, nanti jawabnya bisa dirangkum begitu juga. Yang pertama pada Pak Sayem Setiawan, silakan. Terima kasih Mas Tonang atas waktunya. Saya dari SMP Negeri 1 Karangano Mas Tonang. Terima kasih atas pemaparan yang hari ini luar biasa. Tetapi saya mohon maaf, ini hanya semacam sharing
di kehidupan sekarang kita sudah membuat kesepakatan kelas, baik itu kesepakatan individual itu kita sudah buat. Tetapi anak tetap itu tadi pengen melanggar yang kesepakatan apa yang menjadi tujuan bersama tadi. Misalkan dalam olahraga 10 menit harus hadir di tempat lapangan. Itu pasti ada yang menyepelekan istilahnya, mengurangi itu. Yang menjadi pertanyaan saya, dari kelima konsep itu apakah bisa di-mix atau bisa digabung? Yang pertama dalam kegiatan ini yang paling menonjol harusnya kita memberikan gaya komando. Komando dipertegas, mental mereka diturunkan dulu. Setelah mental mereka diturunkan sampai titik nol, baru kita nanti memberikan manajerial yang tadi, misalnya bagaimana dan sebagainya, itu insya Allah akan masuk. Tetapi kalau mental mereka masih di atas, istilahnya di atas kita, itu masih nyepelek. Tapi kalau begitu kita turunkan dulu mentalnya, baru kita beri masukan dan sebagainya bisa masuk. Apakah itu bisa menjadi konsep yang di panjingan ngendika Mas? Terima kasih. Terima kasih Kak Sayem Setiawan dari Karanganom. Satu lagi kayaknya tadi ada yang raise hand. Kalau Kak Hari tadi kan sudah ya. Ini barangkali Bapak atau Ibu Barat tadi sempat raise hand. Apakah mau melanjutkan? Dan Kak Januar Arifiansyah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sudah dari Mas Anggara kita. Singkat saja, karena terakhir bagaimana implementasi budaya positif itu bisa dilakukan oleh semua warga sekolah. Jadi kalau kita sudah musik sebagai mereka dan guru yang lain masih di kita perlu fisik supaya bisa anak di bapak yang satu itu nggak dihukum, yang ini dihukum gitu. Itu saja, terima kasih. Kemudian lagi mohon share materinya supaya kita bisa belajar bersama-sama. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Januar. Nampaknya ini sudah terakhir karena tadi Kak Ari juga sudah menyampaikan ya. Betul ya Kak Ari tadi sudah ya. Nah, sekarang kita langsung ini ada Denny mau menyampaikan, bertanya. Monggo kalau ada. Enggak, saya cuma dada-dada aja. Oke, ya. Ya, oke, siap. Langsung pertanyaan terakhir untuk direspon Kak Anggara, sekaligus nanti mohon disimpulkan dan closing statement sekalian. Terima kasih Kak Tonang dan Kak Sayem dan juga Kak Yanuar atas pertanyaannya. Baik, Kak Sayem, apakah pola posisi kontrol itu bisa dikombinasikan gitu ya untuk memberikan sebuah pendisiplinan terhadap murid? Sebenarnya 5 posisi kontrol itu bukan ini tentang salah benar itu tidak gitu Bapak Ibu. Tapi lebih pengelompokan klasifikasi tentang posisi kontrol itu mana yang berpengaruh secara eksternal, kemudian mana yang berpengaruh secara internal intrinsik gitu ya. Puncaknya ketika dampaknya yang lebih jangka panjang adalah ketika sudah berpengaruh dari intrinsik. Jadi kemudian apabila kita dalam situasi tertentu misalkan, dalam situasi tertentu ada anak yang melanggar peraturan dalam jumlah yang banyak, 20-30 orang gitu ya. Kalau kita mau langsung posisi manajer kan mungkin satu-satu dulu, yang lain sih hilang gitu ya. Yang lain sudah pergi gitu ya. Hilang dan sebagainya. Sehingga perlu menggunakan sesuatu yang disiplin, yang langsung menggunakan hukuman dulu sehingga mereka diam di tempat dulu gitu ya. Baru kemudian perlahan-lahan bergeser menuju posisi kontrol yang lain. Saya pikir itu juga sesuatu yang tidak masalah gitu ya, tidak ada masalah gitu ya. Karena pada akhirnya kita akan menuju posisi manajer yang membuat anak itu menyadarkan bagaimana mereka sadar secara intrinsik tentang kebutuhan kedisiplinan mereka. Kita menyadari itu, gitu. Kak Sayem ya. Jadi yang terpenting di sini adalah bagaimana tidak berhenti di posisi menghukum saja gitu ya.
Ketika kita cuma berhenti di penghukum saja, mungkin akan menimbulkan dendam bagi si anak. Dendam tidak hanya dendam yang kemudian secara fisik dia akan membantu seterusnya, tapi kemudian dia dendam yang membuat dia tidak suka dengan guru itu, terus kemudian tidak mau belajar dari itu, atau bahkan yang paling parah dia kemudian dia benci tentang disiplinan gitu ya, atau mungkin dalam pembelajaran PJOK kemudian dia benci dengan gerak gitu. Itu yang menjadi masalah ketika hanya berhenti di posisi kontrol hukum. Tapi kemudian ketika kita lanjutkan hingga posisi kontrol itu dengan posisi manajer, yang membuat kita mendorong si anak itu untuk menyadari secara intrinsik tentang kebutuhannya mereka. Dan tentu saja dalam diskusi itu kita kaitkan dengan kebutuhan dasar mereka, ya Ibu. Di sini itu baru itu kemudian menjadi akhirnya akan tersadarkan oleh mereka. Karena pada prinsipnya pendidikan itu adalah untuk belajar sepanjang hayat. Bagaimana mereka mempelajari itu kemudian mereka gunakan dalam sepanjang hayat hidupnya gitu. Jadi saya pikir ketika dalam situasi tertentu tidak bisa langsung memposisikan diri sebagai manajer, tapi mengkolaborasikan dari seluruh posisi kontrol, saya pikir itu tidak masalah Kak Sayem. Selama posisi tidak berhenti di awal, gitu, tidak hanya berhenti di penghukum saja, gitu ya, tapi melanjutkan ke posisi kontrol hingga menyadarkan posisi intrinsik. Itu Kak Sayem ya. Jadi saya pikir karena di 5 posisi kontrol itu bukan tentang benar salah, tapi tentang bagaimana itu berpengaruh terhadap anak, gitu, eksternal dan internalnya. Kemudian yang Kak Yanuar tadi, saya sempat terputus-putus dari Mas Kak Tonang tadi. Inti pertanyaannya bagaimana Kak Tonang? Sama tadi, saya pikir hanya tempat saya yang terputus-putus ya. Boleh disingkat Kak Januar. Monitor Kak Januar. Oke, nampaknya sudah terputus ya. Oke ya, saya rasa cukup. Barangkali nanti kalau ada hal yang lebih spesifik lagi bisa dijabri tadi ada nomornya juga. Kak Anggara boleh diberikan closing statement-nya Kak Anggara untuk memudahkan pemahaman kita pada sore hari ini, silakan. Baik, terima kasih Kak Tenang dan terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah bergabung, ini luar biasa sekali. Peserta tadi saya lihat sudah lebih dari 50, itu luar biasa sekali, di mana kegiatan ini kita buat sebagai sebuah kegiatan untuk belajar bersama guru PJOK. Mungkin barangkali di lain kesempatan Pak Tonang mungkin dari Igornas bisa menyediakan waktu yang semacam ini supaya kita sering belajar bersama terkaitannya dengan meningkatkan pembelajaran PJOK, karena tentu saja kita banyak hal yang perlu kita pelajari bersama dengan guru-guru PJOK ini sehingga kapasitas guru-guru PJOK ini bisa meningkat gitu. Dengan kita diskusi-diskusi yang informal semacam ini nampaknya lebih banyak memberikan kita banyak insight dari teman-teman kita, karena kita dalam guru PJOK sendiri punya banyak teman-teman yang memiliki banyak pengalaman yang luar biasa, sehingga mungkin perlu wadah bagi kita untuk kemudian bisa belajar bersama gitu Pak Tonang, mungkin untuk nanti bisa masukkan untuk Igornas untuk bisa membuat kegiatan-kegiatan semacam ini gitu Pak Tonang. Kemudian untuk berkaitan dengan budaya positif ini Bapak Ibu, perubahan paradigma pembelajaran PJOK, perubahan paradigma kurikulum merdeka itu adalah membuat anak merdeka belajar. Merdeka belajar, merdeka yang sesungguhnya artinya tidak hanya merdeka dari perintah, tapi membuat mereka itu bisa cakap untuk memerintahkan diri mereka sendiri, sebagaimana kalimat dari Ki Hajar Dewantara. Dan bagaimana pembelajaran PJOK itu membuat anak menjadi enjoy movement, menikmati gerak itu yang lebih penting. Bukan menjadikan mereka menjadi bugar, bukan menjadikan mereka menjadi sehat, bukan menjadikan mereka menjadi berkarakter, tapi membuat mereka menikmati gerak dan membuat mereka belajar dari gerak. Itu Bapak Ibu ya. Sehingga dari situ anak bisa belajar di sepanjang hayatnya tentang bagaimana memaknai gerak dari pembelajaran PJOK. Sehingga kita sebagai guru PJOK bukan hanya dikenal sebagai guru yang mengajarkan tentang fisik semata, tapi bagaimana kita sebagai guru PJOK bisa mengajarkan bagaimana menikmati gerak dan proses gerak itu bermakna untuk kehidupan mereka di sepanjang hayat. Itu yang ingin saya sampaikan, dan membangun budaya positif ini kita dorong bangun bagaimana anak itu disiplin dari diri mereka sendiri. Bukan hanya disiplin karena dari faktor eksternal dari kita perintah, dari guru, dari ancaman, hadiah, dan seterusnya. Tapi disiplin itu mereka tumbuh dalam dirinya melalui bersyukur. Nah, tugas kita sebagai guru adalah menumbuhkan rasa syukur dalam diri anak untuk akhirnya mau bersikap disiplin yang positif. Itu Kak Tenang, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu kehadirannya semuanya. Mungkin di lain kesempatan kita bisa belajar bersama lagi. Saya kembalikan ke Pak Tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, reaction tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk Kak Anggara yang hebat, luar biasa. Baik, terima kasih Kak Anggara, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Tadi sudah kita simak, semoga menjadi pemahaman untuk kita semuanya, dan
ke depan usulannya Kak Anggara bagus nih. Igornas, Ikatan Guru Olahraga Nasional sebagai satu-satunya wadah guru olahraga, profesi guru. Ini semoga nanti bisa banyak memfasilitasi dan berkontribusi untuk guru-guru olahraga di seluruh Indonesia. Terima kasih dari saya. Apabila dalam mengambil banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu di lain Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi Salam wabarakatuh. sehat Salam untuk olahraga. Foto bersama Salam dulu Kak. olahraga. Nah, salam Jaya. Igornas, solid, dasar luar biasa. Yuk kita foto Luar dulu. biasa. Open Foto cam bersama, semua. nyalakan kamera semua ini Kak Tonang. Ya, open cam. Ya ini. Silakan Kak Eng. Bapak Ibu siap semua ya. Oke, kita action. 1, 2, 3. Jangan lupa kepalkan tangannya Bapak Ibu, semangat. Oke. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu yang menginginkan file materinya tadi sudah diselek Anggara. Kalau memang Oke, terima kasih. kesulitan, nanti bisa menghubungi ke Anggara ya. Cari aja di IG-nya ada atau di nomor telepon tadi. Terima kasih. Buat Bang Adit, teruslah berbagi hal yang baik buat kami di daerah. Ya, oke. Monggo Kak Eng. Oke, kembali salam di sehat close. untuk kita semua. Ya. Salam kenal dari saya, Nicholas Oke, ketemu lagi. dari Manado. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Izin live ya. Anggara. Bagaimana Ibu? Bu Sri? Kak, minta nomornya dong. Oh, siap. Kita kan ada aksi nyata nih. Kayaknya pas banget materinya gitu loh. Oke. Siap Bu Sri. Siap, catat dulu. Bentar Bang, jangan tutup dulu. Ada teman-teman kuliah saya ini kayaknya ini. Mas Budi, gimana Mas Budi? Apa kabar Pak Budi? Alhamdulillah baik. Juga keren ini. Saya nggak ngajar sekarang, Mas. Di mana sekarang Mas Budi? Nanti di grup sebelah aja itu. Oh, ya. Sehat-sehat Mas Budi. Siap. Saya mantau juga nih. Bang Gera, saya coba bel ya. Nggak nyambung lagi. Siap, Bu Sri, siap. Ini ya. Oh, yang miss call ini ya, Bu Tri ya? Siap, Bu Sri. Siap. Ya, siap. Oke, terima kasih Kang Gara. Ya, Bu Sri dari mana Bu Sri? Dari Jakarta. Jakarta, oh ya. SMP, SD, SMA? Ini baru pindah di SD. SD, oke. Siap, Bu Sri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.